Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajhar Ramadhan, NIM 171130229. Saya dari HSF semester 6 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan memaparkan materi perkuliahan Lembaga Perekonomian Umat, yaitu mengenai organisasi pengelolaan zakat. Nah, langsung saja ke materi. Yang pertama, ada pengertian organisasi pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Nah, sedangkan pengertian zakat menurut Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 yaitu harta-harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, jadi dalam pengelolaan zakat itu dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat, yaitu meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila tidak mencukupi dana yang dikumpulkan melalui zakat, maka Islam memberikan pemungutan tambahan terhadap harta. Nah, kekayaan masyarakat seperti yang ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya itu sesungguhnya di dalam harta kekayaan itu ada selain zakat. Nah, pada intinya Islam membukakan pintu kesejahteraan pemerataan ekonomi menuju kemasyarakatan yang adil dan makmur. Di sini selain harta kekayaan disalurkan untuk zakat, harta itu bisa misalnya lewat sedekah dan infak. Kemudian ada juga asas dan prinsip organisasi pengelolaan zakat. Nah, organisasi pengelola zakat ini memiliki asas yang menjadi pedoman kerjanya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, yang pertama itu ada syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pengelola zakat itu haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat. Kemudian yang kedua, amanah. Nah, lembaga pengelola zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga itu kemanfaatan. Lembaga pengelola zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. Kemudian keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat harus mampu bertindak adil. Kemudian yang kelima itu kepastian hukum. Muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat. Nah, kemudian terintegrasi. Nah, pengelola zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lalu ada juga akuntabilitas. Nah, pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik organisasi pengelolaan zakat. Nah, karakteristik yang pertama yaitu sumber daya, baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur, di mana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada OPZ atau organisasi pengelola zakat. Nah, dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut. Kemudian kepemilikan OPZ tidak sama dengan organisasi bisnis. OPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, jadi melainkan milik umat karena sumber dayanya itu berasal dari masyarakat. Nah, jika OPZ dilikuidasi, maka kekayaan lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendirinya. Nah, tapi sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka organisasi pengelola zakat itu memiliki beberapa karakteristik tersendiri dan membedakannya dengan organisasi nirlaba yang lain. Kemudian ada tujuan dan fungsi organisasi pengelolaan zakat. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah OPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu mengoptimalisasikan zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, organisasi pengelola zakat mampu memanfaatkan dana zakat yang ada itu dengan maksimal, kemudian meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif, nah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatkan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan rumah asuh, melakukan pelatihan home industri, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya. Sedangkan fungsi organisasi pengelola zakat yaitu yang pertama, merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Kemudian yang kedua, melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Kemudian yang ketiga, mengendalikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Kemudian yang keempat yaitu melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan dana zakat. Supaya fungsi tersebut dapat tercapai dengan baik, maka dibutuhkan sebuah strategi yang baik pula dari pengelola atau amil zakat. Kemudian selanjutnya itu penorganisasian dalam pengelolaan zakat. Nah, berdasarkan pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pasal 1 sampai dengan pasal 12, pasal 21, 22, 23 dan 24 KMA nomor 581 tahun 1999. Organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau BAS dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Nah, BAS dan LAZ ini mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, LAZ dan BAS bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Terdapat pada pasal 8 dan 9 Undang-Undang pasal 1 KMA. Nah, kemudian pengertian dari Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat itu adalah suatu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Nah, Badan Amil Zakat ini meliputi BAS nasional, BAS provinsi, BAS kabupaten atau kota, dan BAS kecamatan. Nah, kemudian lembaga amil zakat atau LAZ itu adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Nah, lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya, ada dalam pasal 31 KMA. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai tentang OPZ atau organisasi pengelolaan zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.